Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang sama-sama kita hormati, Ustadz Budi, Ustadz Fajar yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Kerabat dai yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabarnya semua kerabat? Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Kerabat dai yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, VOC adalah salah satu tokoh yang tidak asing lagi bagi pendengaran kita. Dia adalah orang yang datang menjajah di negeri kita ini, menjadikan Indonesia sebagai budaknya. 350 tahun lamanya dia berhasil menjadikan Indonesia sebagai budaknya. Tidak berhenti sampai di situ saja kerabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri samurai tetangga negara di Asia kita, Jepang, juga berhasil menjajah Indonesia, menjadikan budak hanya untuk memenuhi sikap kebinatangan mereka. Saudara-saudaraku sekalian, 17 Agustus 1945 adalah peristiwa yang tidak akan pernah kita lupakan, di mana pada saat itu seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke mengikrarkan sebuah janji akan suatu kemerdekaan. Saudara, pada saat itu kita semua berikrar tentang bahwa Indonesia yang merdeka. Lalu sekarang timbul pertanyaan dalam benak kita, apakah Indonesia telah merdeka secara kafah? Apakah Indonesia telah merdeka secara utuh? Tentu jawabannya tidak, saudara-saudaraku sekalian. Kenapa? Kita masih dijajah, kita masih dikendalikan oleh bangsa-bangsa lain. Kemudian timbul lagi pertanyaan selanjutnya, mengapa demikian negara yang begitu kaya, negara yang berdaulat, namun dari dulu sampai sekarang yang namanya penjajahan tidak bisa kita atasi? Padahal kalau kita melihat dalam sejarah bahwa kita telah mengikrarkan sebuah janji, yaitu Indonesia telah merdeka. Saudara-saudaraku sekalian, siapakah yang patut kita salahkan akan bencana, akan asap, akan musibah yang Allah berikan, yang menimpa rakyat kita saat ini? Apakah perlu kita tanyakan kepada karang yang tak, kepada karang, kepada ombak, kepada bulan, kepada matahari, kepada angin, tentang musibah yang melanda bangsa kita? Saudara-saudaraku sekalian, ternyata jawabannya adalah tidak lain dan tidak bukan karena bangsa kita belum bisa meninggalkan beberapa krisis. Yang pertama adalah Krishna adalah krisis ketauladan. Yang kedua adalah krisis keimanan. Dan yang lebih ironis adalah bangsa kita ternyata belum mampu meninggalkan yang namanya krisis dayanti, krisis akidah yang tidak ada henti-hentinya. Saudara-saudaraku sekalian, kerabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 96, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, jika seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa kata Allah, akan kami berikan barokah dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka ingkar, mereka hianati, mereka dustakan ayat-ayat kami, maka tunggulah siksa yang akan kami berikan kepada mereka. Kerabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita, apabila seluruh masyarakat Indonesia, apabila seluruh kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk mendapatkan kemerdekaan, untuk mendapatkan kemajuan baik dari akhlak, moral akan mulai tercapai. Kenapa? Karena Allah ridho akan semua itu. Akan tetapi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridho, tidak memberikan kita barokah, apalah jadinya kita? Mau jadi apa bangsa kita ini kalau Allah tidak ridho? Olehnya itu, saya mengajak untuk memajukan bangsa ini, maka seluruhnya, pemuda, wanita, semua bekerja sama untuk memajukan bangsa dan negara kita. Apalagi sekarang kita melihat beberapa krisis-krisis yang melanda di negeri dan bangsa kita ini. Saudara-saudara sekalian, kita melihat realita yang terjadi di masyarakat kita, mulai dari public figurnya sampai dengan masyarakatnya yang pada umumnya berada pada garis
krisis moral, pembunuhan di mana-mana, pelecehan seksual, seks bebas, narkoba, narkotika. Bahkan yang lebih parah adalah seorang anak yang tega dibunuh karena hasil hubungan yang tidak beradab antara laki-laki dan perempuan. Dia dibunuh karena sifat manusia yang tidak beradab antara laki-laki dan perempuan. Reformasi yang kita cita-citakan malah repot nasi. Reformasi yang kita cita-citakan malah repot nasi yang didapatkan oleh masyarakat, khususnya di negara, di bangsa saya, di Pulau Timur sana. Hukum dijadikan sebagai alat. Sekarang hukum dijadikan bukan untuk menegakkan sebuah keadilan, akan tetapi hukum dijadikan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masing-masing mereka. Sungguh ini salah satu musibah yang sangat besar yang menimpa bangsa kita. Saudara-saudaraku sekalian, karena kita yakin bersama, karena pemimpin yang zolim adalah cerminan dari masyarakat yang zolim. Kalau pemimpin kita zolim, bagaimana dengan masyarakat kita? Bagaimana masyarakat kita mau menjadi baik apabila pemimpin kita tidak mampu memberikan yang terbaik, tidak memberi contoh, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu untuk mengatasi beberapa krisis yang dialami oleh bangsa kita ini, maka Muhammadiyah tampil sebagai pilar masyarakat di bidang kesehatan. Muhammadiyah telah membangun beberapa rumah sakit di seluruh belahan Indonesia dan mampu menyajikan fasilitas berskala teknologi canggih. Di bidang pendidikan, Muhammadiyah telah banyak membangun pendidikan madrasah, sanawiyah, aliyah maupun perguruan tinggi agar menciptakan pemuda-pemuda, menciptakan generasi Islam yang berintelek yang nanti akan mampu merubah masa depan Indonesia lebih cerah daripada saat sekarang. Saudara-saudaraku sekalian, kesimpulannya adalah bagi kita, marilah kita sebagai masyarakat Indonesia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jikalau kita bertakwa kepada Allah untuk mencapai masyarakat yang bermoral, masyarakat yang cerdas, masyarakat yang berkemajuan, insya Allah akan mudah tercapai atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam lemari. Jika ada kata-kata yang salah, jangan lapor sama Pak Polisi. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kita akan bertemu pada gelombang yang sama bersama saya, The Next Dai Sejuta Umat. Amin insyaallah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.